Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan kita masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Pertobatan dan Pengampunan. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami waktu, dan Engkau telah menebus kami. Kami mohon biarlah Engkau menuntun kami agar kami fokus dan bisa mengerti pelajaran ini. Sehingga kami dapat menerima doktrin yang baik dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami berdua, agar semua yang kami katakan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja, juga berkati semua penonton yang belajar bersama kami. Kami Hmm. mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo. Oke, Bill, tolong kita mulai dengan membaca paragraf pertama ya di hari Sabtu ini, di Sabat petang ini. Oke. Tanah perjanjian terasa begitu jauh bagi bangsa Israel yang berkemah di bawah tiang awan di daratan. Musa telah naik ke dalam kegelapan tebal yang telah menutupi puncak gunung beberapa hari sebelumnya. Pastilah pemimpin mereka telah mati sekarang. Mereka berpikir, jika bukan karena kelaparan, maka mungkin karena api yang menyala-nyala di puncaknya. Orang-orang campuran di antara mereka merasa gelisah dan tidak sabar, siap untuk melanjutkan ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Padahal beberapa hari sebelumnya, mereka telah mengikat perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Allah untuk menurutinya. Namun, kini mereka menginginkan suatu gambar yang dapat mereka lihat. Maka, mereka berkumpul di sekitar kemah Harun dan menuntut agar ia membuat patung bagi mereka. Karena ketakutan akan keselamatannya sendiri, Harun pun setuju. Dalam Keluaran 32-34, kita membaca bagaimana kisah menyedihkan ini terungkap. Ya, jadi ini adalah rangkuman. Ya, utamanya adalah Keluaran 32. Rangkuman Keluaran 32 kisah patung anak lembu emas ya. Bagaimana bangsa Israel ini, mereka ini bertanya-tanya ya, kapan mereka akan sampai ke tanah perjanjian? Ya, seakan-akan mereka lama sekali harus berjalan di padang gurun. Ya, apalagi kenyataannya Musa itu sudah hilang selama beberapa hari karena Musa naik ke puncak gunung. Ya, itulah yang mereka tanyakan. Apakah Musa itu sudah mati? Ya, apakah dia mati kelaparan di sana atau dia mati terbakar di sana? Ya, itu yang ditanyakan. Dan mereka kesal harus menunggu begitu lama di padang gurun. Ya, sampai akhirnya kita semua tahu ceritanya. Mereka meminta ilah kepada Harun ya, dan Harun setuju. Harun membuatkan ilahnya. Ya, dan terjadilah penyembahan berhala itu. Itu Keluaran 32, kisah anak lembu emas. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat daripadanya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya, ayat ini ya, konteksnya adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa dua loh batu, ya. Jadi Musa harus membawa dua loh batu ke atas gunung untuk diukir. Karena yang sebelumnya itu Musa hancurkan di peristiwa anak lembu emas. Oke, jadi ini masih satu kelanjutan, satu rangkaian. Nah, waktu Musa naik membawa dua loh batu itu, ya, eh, di situ Tuhan menjelaskan bagaimana sifatnya dia, bagaimana karakternya dia. Ya, Tuhan bilang bahwa dia itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya, dan perlu kita perhatikan sekali lagi, penjelasan Tuhan ini tentang sifatnya, tentang karakternya, itu terjadi setelah bangsa Israel berdosa. Ya, bahkan setelah bangsa Israel menyembah berhala,
Tuhan tetap menyebutkan sifatnya dan karakternya seperti ini. Ya. Setelah bangsa Israel melawan dia. Seperti itu ya. Tolong tampilkan ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 34 ya. Ya, eh, Ya, dari ayat 6 nggak apa-apa. Eh, dikatakan di sana, Vaya Avor Adonai. Ya, maka lewatlah Tuhan Al-Panav di depan wajahnya. Vayikra, berkatalah dia, Adonai, Adonai, Tuhan, Tuhan. Ya, itu kemungkinan pembacaan pertama. Kemungkinan pembacaan kedua adalah Vayikra Adonai, berkatalah Tuhan, Adonai, Tuhan. Ya, hmm, sekali lagi ya, ada dua kemungkinan pembacaan. Vayikra Adonai, berkatalah Tuhan, Adonai, Tuhan. Yang satunya lagi, Vayikra, berkatalah dia, Adonai, Adonai, Tuhan, Tuhan. Gitu ya. Jadi yang satu nama dari yang mengucap ini disebut, yang satunya namanya tidak disebut, tapi dia mengucapkannya dua kali. Ya, itu. hmm, Tapi itu bukan poin utama kita sekarang. Lalu dikatakan di sana, El Rahum, Vehanun, ya Tuhan yang Rahum dan Hanun, ya penuh rahmat, ya kan, pengasih dan penyayang, gitu ya. Erech Apayim, panjang hidung, panjang sabar. Veraf Chesed, ya, dan besar atau banyak Chesednya. Ve'emet, dan dia itu emet, benar. Ya, kita nggak akan bahas semuanya di sini ya, tapi saya mau arahkan yang pertama ke klausa Erech Apayim. Erech Apayim, ya. Erech itu artinya adalah panjang, ya. Apayim itu berasal dari kata af. Af itu adalah hidung. Ya, erech panjang, apayim hidung. Erech apayim panjang hidung. Oke, jadi bahasa Indonesianya panjang sabar, sebenarnya bahasa Ibrani-nya adalah panjang hidung. Ya, dalam pemikiran Ibrani mereka itu pakai kata kiasan. Orang panjang sabar diumpamakan seperti orang yang panjang hidung. Ya, hidungnya lambat memerah karena panjang, ceritanya begitu ya. Dan secara rohani ini sangat sangat apa ya? Sangat melegakan kita. Kenapa? Karena berarti kemarahan Tuhan itu berlangsungnya berpanjang-panjang. Kemarahan Tuhan itu berlangsungnya adalah menunda-nunda, panjang menunda-nunda. Dia tidak segera marah, tidak lekas marah, ya. Dan itu menjadi kesempatan karena Tuhan marahnya itu berlama-lama, menunda-nunda, itu jadi kesempatan bagi orang untuk bertobat sebelum hukuman dijatuhkan, ya. Karena waktu seseorang bersalah, ada jeda, ada jeda. Kemarahannya berlama-lama, berpanjang-panjang. Dia panjang hidung, ya. Lalu dikatakan Raf Chesed V Emet, ya kan? Rav itu artinya adalah banyak atau besar, ya. Chesed ini susah diterjemahkan, nanti kita bahas, ya. Tapi poinnya adalah begini. Chesed V Emet. Chesed V Emet, ya. Ini biasanya adalah sebuah pasangan kata dalam bahasa Ibrani, ya. Ya, V Emet itu disatukan ya, Bil ya. Ya, Chesed V Emet ini adalah biasanya pasangan dia. Dan sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan satu konsep tunggal. Oke, jadi sebenarnya konsepnya itu satu, tapi dijelaskan pakai dua kata. Ya, nah masalahnya begini, masing-masing katanya sendiri aja itu maknanya sudah sangat kaya. Ya, sekarang dua kata ini digabung untuk menjadi satu makna tunggal. Maka bayangkan betapa susahnya itu untuk dijelaskan, diterjemahkan.
ya. Supaya kita nggak bingung, kita jelaskan aja satu-satu. Oke, pertama chesed. Chesed, apa itu chesed? Ya kan? Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah. Karena chesed itu adalah murah hati, termasuk di dalamnya, ya. Hubungan timbal balik, termasuk di dalamnya, ya. Kemudian kewajiban kewajiban yang muncul dari perjanjian itu juga termasuk di dalamnya. Oke, jadi kasih, murah hati, hubungan timbal balik, perjanjian itu termasuk di dalam chesed. Dalam satu kata termasuk semuanya. Itu chesed, ya. Nah, bagaimana dengan emet? Emet, emet itu artinya benar, tapi benar dalam artian dia ini dapat dipercaya. Artinya perkataan dan tindakannya itu selaras, benar, dapat dipercaya, ya. Emet juga maksudnya itu dia tahan uji. Ya, waktu sebuah hal dites dan ternyata dia memang benar, ya, diuji dan dia memang benar, itu emet. Ya, dan emet juga meskipun ini bukan makna utamanya ya, tapi di dalamnya ada makna kesetiaan juga. Nah, jadi konsepnya sendiri punya makna sebanyak itu, emetnya sendiri punya makna sebanyak itu. Sekarang Hesed V emet, Hesed dan emet digabung menjadi satu pasangan, dan itu maksudnya adalah satu konsep tunggal yang di dalamnya sudah banyak sekali unsur-unsurnya tadi. Ya, jadi Hesed V emet, Hesed dan emet kalau dia digabungkan, ya, ya maksudnya itu seperti Tuhan itu benar-benar selamanya, sepenuhnya bisa diandalkan kemurahan hatinya. Ya, itu maksudnya. Kalau kita mau benar-benar gabungkan itu, ya. Jadi secara total, secara mutlak, ya, untuk selama-lamanya kita bisa andalkan kemurahan hatinya. Itu Hesed VMet, ya. Jadi satu eh, aplikasi penting bagi kita, ya. Kita bisa sepenuhnya selamanya mengandalkan kasih Tuhan ini. Bangsa Israel sesudah mereka menyembah patung lembu emas, bahkan setelah mereka melakukan pelanggaran sebesar itu, ya, mereka tetap bisa mengandalkan kemurahan Tuhan. Ya, berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang pengampunan, ya, sebesar apapun, sebagaimanapun dosa kita, sebagaimanapun kita telah melawan Tuhan, kita bisa selalu mengandalkan kemurahannya. Ya, itu pelajaran rohani bagi kita sekarang. Oke, sampai di sini dulu, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya, dan eh, kita nggak ada waktu untuk baca kisah itu ya, walaupun kita sudah pernah belajar itu di beberapa triwulan sebelumnya. Tapi kan dosanya bangsa Israel itu besar bukan cuma karena mereka membuat berhala saja yang mana mereka nggak boleh gitu. Tapi maksudnya beberapa momen sebelum itu kan baru ada perjanjian gitu kan. Jadi seolah-olah seolah-olah sangat mudah untuk berdosa gitu. Kayak kayak kita lah, kayak saya kadang-kadang dalam pergumulan kita udah berdoa Tuhan, oke ya aku mau move on dari dosa atau misalnya ada dosa kesayangan, saya mau kurangi ini, saya mau tidak melakukan ini. Tapi besok harinya lakukan lagi. Jadi seolah-olah gampang banget kan bagi kita dan kadang-kadang kalau itu terus-menerus dilakukan, yang kita rasakan adalah udah nggak ada kasih Tuhan. Saya sudah sangat berdosa. Karena diri saya ini manusia yang berdosa sangat mudah untuk mengingkari janji. Tapi dari pelajaran ini ternyata kasih Tuhan selalu bisa diandalkan bahkan di momen yang kita pikir kita sudah terlalu jauh sekalipun. Ya, mungkin itu Mas Yansen yang saya dapatkan. Ya, ya. Mungkin tolong bacakan, Bil, ayat selanjutnya, ayat 7. Keluaran 34 ayat 7, ya. Oke. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Oke, sekarang ke bahasa Ibrani-nya lagi, Bil. Oke.
Ya, di ayat 7 dikatakan Notser Chesed, ya. Muncul lagi kata Chesed. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Notser Chesed. Apa itu Notser? Ya, Notser itu kalau kita mau cari padanan yang paling dekatnya dalam bahasa Indonesia itu adalah nazar. Nazar itu apa definisinya? Nazar itu dia adalah berpegang menjaga sebuah janji. Itu ya nazar ya. Nazar berpegang menjaga sebuah janji. Jadi Tuhan itu bernazar terhadap hasetnya, ya kan? Tuhan itu berpegang, Tuhan itu menjaga janjinya terhadap hasetnya tadi. Oke? Okay? Notser haset la alafim. Tuhan notser haset, menjaga hasetnya, bernazar hasetnya kepada beribu-ribu orang. Alafim. Ya. Dikatakan juga di kalimat selanjutnya, nose avon, ya, yang mengampuni kesalahan, avon itu kesalahan, v pesa dan pelanggaran, v hata'a dan dosa. Oke? Okay? Tapi perhatikan kata yang diterjemahkan sebagai mengampuni dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Ibrani adalah nose. Ya, dan nose itu akar katanya adalah nasa. Nasa itu artinya adalah mengangkat, menanggung. Ya, ya. Tentu saja ada perubahan tata bahasa di situ ya. Makanya nasa jadi nose ya. Kalau nasa itu kan dia dalam bentuk perfect ya. Nasa itu artinya dia mengangkat ya. Nanti dari situ muncul nasati, nasata, ya. Kemudian nasanu, nasatem, nasaten, nasu, ya. Tergantung orangnya siapa, laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa, orang pertama, kedua atau ketiga, ya kan? Nasati, nasata, nasanu, nasatem, nasaten, nasu, ya gitu-gitu ya. Itu adalah mengangkat dalam bentuk perfect. Nah, di sini dia muncul dalam bentuk participle, nose, ya, yang mengangkat, yang mengangkat. Ya. Tapi secara teologi dan secara rohani poinnya itu begini. Bagi Tuhan, dalam mengampuni dosa itu artinya dia mengangkat dan menanggung dosa itu sendiri. Ya, yang mana kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita nggak berpikir mengampuni itu sesuatu yang punya makna itu. Mengampuni yang mengampuni bagi kita. Ya kan? Tapi bagi pola pikir Ibrani, mengampuni itu artinya mengangkat atau menanggung dosa. Jadi waktu Tuhan mengampuni dosanya orang Israel yang menyembah patung lembu emas, maka Tuhan itu sedang menanggung, mengangkat dosanya bangsa Israel itu. Waktu Tuhan mengampuni dosa kita, dia bukan sekedar mengampuni, berarti dia sendiri yang mengangkat, menanggung dosa kita. Itu maknanya. Ya. Dan perhatikan, bahasa Ibrani ya, yang mungkin sedikit tercermin dalam bahasa Indonesianya ya, itu tidak cuma pakai satu kata untuk menggambarkan dosa. Mereka pakai tiga kata. Avon, pesa, hata'a. Ya, avon, ya. Avon, kesalahan, pelanggaran dan dosa. Seakan-akan segala hal yang buruk itu mau dicakup di situ. Ya, dia pakai kata tiga kata itu yang artinya mirip-mirip, bahkan hampir sinonim untuk menunjukkan segala hal yang buruk itu, segala hal yang salah itu Tuhan tanggung di situ. Ya. Jadi dari bagian ini aja ya, kita belum selesai baca ayat 7, kita baru baca bagian A-nya ini. Tapi dari bagian ini saja kita bisa tahu bahwa headset Tuhan itu dia jaga, dia bernazar terhadap headsetnya. Ya, berarti headset Tuhan itu berkelanjutan, tidak berubah, ya. Dan Tuhan itu menanggung dosa yang dia ampuni. Tuhan menanggung dosa orang-orang yang dia ampuni. Sekarang kita masuk ke bagian yang challengingnya, bagian yang menantangnya, yaitu bagian B dari ayat ini. Dikatakan, Ven, venake lo yenake, pocket. Ya, ya intinya adalah bagi yang bersalah, Tuhan tidak akan menganggapnya tidak bersalah. Dan tidak akan membiarkannya tidak dihukum. Ya, bagi yang bersalah, Tuhan tidak akan membiarkannya tidak bersalah,
dan tidak akan membiarkannya tidak dihukum ya. Meskipun pocket itu artinya bisa juga mengunjungi, tapi mengunjungi ada makna Tuhan kunjungi dalam penghakiman, artinya dihukum ya. Hmm. Nah, ini menjadi dilema bagi kita. Menjadi dilema. Dari ayat 6, ayat 7a, kita sudah dapat pesan bagaimana besarnya kemurahan hatinya itu. Ya kan? Di ayat B seakan-akan tuh dibatalkan lagi. Di ayat B, Tuhan tetap bilang, kalau Tuhan sabar, Tuhan besar kemurahan hatinya, bukan berarti orang-orang berdosa itu bisa tiba-tiba lepas dari konsekuensi perbuatan jahatnya. Bukan berarti Tuhan tiba-tiba jadi tidak adil, ya. Bukan berarti yang salah Tuhan akan anggap jadi tidak bersalah tiba-tiba. Bukan berarti yang salah tidak akan dapat konsekuensi dari perbuatannya. Nah, ini pertanyaannya loh. Tapi barusan di bagian sebelumnya bukannya dibilang A, B, C besarnya kemurahannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga dibilang sekarang Tuhan bukan Tuhan yang tidak akan yang tidak membalas. Ya, inilah dilemanya, inilah tensionnya. Ya, waktu kita bicara tentang pertobatan dan pengampunan, kita ada dalam sebuah tension. Kita ada dalam sebuah dilema antara Tuhan yang begitu besar kemurahannya mengampuni kita dan Dia yang memang tetap adil untuk membalaskan, tetap adil untuk yang salah ya memang salah, nggak jadi nggak bukan jadi nggak salah. Dan kita secara teologi harus berjalan di antara dua hal itu, di antara Tuhan yang memang murah hati tapi tetap adil. Murah hati artinya mengampuni, tetap adil artinya yang salah tetap salah. Bayangkan saudara-saudara, Dia mengampuni, tapi yang salah tetap salah. Ya. Saya rasa ini bukan waktunya kita untuk menjawab ini dulu, karena masih banyak ayat yang kita baca. Ya. Tapi sampai di sini dulu, bagaimana tanggapan Bill dengan tension, dengan dilema yang muncul di sini? Silahkan Bill. Iya, dan dilema ini eh, diatributkan kepada karakter dia sendiri kan. Iya, Jadi bukan bukan apa namanya bukan semacam apa ya penilaian orang terhadap dia gitu. Tapi dia bilang bahwa aku ini orang yang seperti ini. Mungkin itu ya bahasa sehari-hari yang bisa saya tangkap. Jadi seolah-olah dia memperkenalkan dirinya dengan dilema ini. Ya saya itu murah hati, tapi saya itu juga adil gitu. Adil dan kasih di saat yang bersamaan. Mungkin akan terlihat seperti dilema dan mungkin di pandangan manusia sebelum kita bahas lebih detail nanti di pandangan manusia itu akan sedikit abstrak. Maksudnya seperti ini. Seandainya ada contoh nyata, seandainya ada orang jahat sekali gitu ya di dunia ini, bilanglah si A gitu, dia jahat sekali. Lalu dia melakukan banyak kejahatan, orang udah bilang, aduh kapan ini semua selesai, tapi dia malah lama gitu, dibiarkan lama. Maksudnya hidupnya panjang, mungkin dia dapat banyak keuntungan duniawi gitu ya. Seolah-olah tidak ada keadilan. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemurahan, mungkin ya Tuhan menunggu dia sampai dia bertobat, bisa jadi. Nah, terkadang itu abstrak. Maksudnya abstrak itu apa? Tidak ada indikat, tidak ada apa ya, tidak ada benchmark, tidak ada apa ya, tidak ada standar gitu. Ini sampai mana ini dikatakan sudah lewat dari kemurahan, lalu adil harus diproses, sampai mana ini belum lewat gitu. Dan di kacamata manusia yang nggak bisa melihat itu, karena kita tidak bisa melihat hati dan nggak bisa melihat masa depan. Nah, kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan, kok Tuhan lama sekali sih? Gini. Sedangkan ini ada ketidakadilan dibiarkan. Jadi seolah-olah jadi maksud saya dilema itu bukan hanya ada pada pada ranah teologi yang seperti ini, tapi di ranah praktik waktu kita lihat itu terjadi gitu ya, kita kayak protes juga gitu, seolah-olah karena kita nggak mengerti gitu kan. Jadi mungkin itu Mas Hansen yang saya mau highlight di tentang dilema ini. iya. Ya, dan ini juga yang jadi memang kegusaran hatinya orang-orang di sepanjang Alkitab juga, ya. Iya. Ya, kalau saya langsung teringat dengan Mazmur-Mazmur Ratapan ya. Ya, itulah yang mereka tanya ya, kenapa kenapa orang-orang jahat nggak segera Tuhan hukum? Tuhan kan adil, ya kan? Hmm. Tapi di saat yang sama mereka juga akui Tuhan tuh pengasih. Jadi Tuhan bisa ampuni orang-orang jahat ini kalau mereka bertobat, ya. Tapi mereka juga tetap aja bertanya, mana keadilanmu? Mana Hmm. penghukumanmu terhadap mereka yang sudah berbuat begini begitu? Nah, itu ya.
Itu orang sampai menangis menjerit-jerit itu di Mazmur itu untuk membicarakan Iya, hal-hal kayak gini ya, secara iya, praktikalnya. iya, Ya, dan saya rasa berbicara pertobatan dan pengampunan ya, kita harus berani embrace, berani menghadapi tensi ini ya. Ya, kita iya. nggak akan ambil jalan mudah ya, dan kita stop di oke, okay, Tuhan pasti mengampuni, meskipun itu benar. Tapi itu jalan mudah. Kita harus juga menghadapi tensi yang Alkitab sendiri sampaikan. Iya. Dan semoga setelah kita baca ayat-ayat selanjutnya ya, kita akan lebih bisa apa menerima keduanya ya dan memahami bahwa keduanya itu adalah kabar Injil, keduanya itu adalah kabar baik. Dan justru Hmm, kalau salah satu aja yang ada, itu bukan Injil, hmm, ya. Kalau hanya salah satu yang ada, itu bukan benar-benar kabar baik. Nah, tentunya kita nggak bisa berhenti di keluaran saja ya, karena ini iya. sudah masuk ke teologi akhirnya. Kita harus baca ayat-ayat yang di Alkitab yang berbicara tentang topik ini. Hmm. Ya, cuman ini menariknya, di kisah anak lembu emas ternyata tensi ini ditampilkan, ya, Iya, dan iya. ini membuat gusar setiap pembaca. Ya, sekarang untuk bisa lebih, ya saya nggak bilang sepenuhnya ya, tapi untuk bisa lebih memahami dilema ini, tensi ini, mari kita buka perjanjian baru. Ya, kita baca ayat inti kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, eh, ayat yang sangat indah yang ditulis oleh Yohanes ya. Saya rasa Yohanes sudah berusaha untuk menjelaskan ini dengan sangat sederhana ya. Ya nanti kita akan baca bagaimana Paulus menjelaskannya dengan sangat rumit. Ya, tapi Yohanes berusaha untuk menjelaskannya dengan lebih sederhana. Tapi sederhana-sederhananya ini tetap rumit. Ya. Yang pertama kita mulai dari yang bagian kalimat pertamanya. Jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita. Jadi gini, gimana sih attitude-nya, sikap orang Kristen terhadap dosa? Ya. Cara orang Kristen menghadapi dosa itu bukan dengan menyangkalnya, ya, bukan dengan berpura-pura itu tidak ada, ya, karena kenyataannya kita semua berdosa, ya, jadi nggak perlu pretending, nggak perlu pretensius, nggak perlu Iya. menyangkal kita memang berdosa, dan bukan dengan cari-cari pembenaran, cari-cari alasan, ya wajar lah ini kelemahan saya begini, ya wajar lah keadaannya kan begini begitu, jadi kita cari excuse untuk dosa kita, ya, makanya sampai kadang-kadang ya waktu berbicara tentang dosa sendiri, kita anggap itu sebuah pergumulan. Ya kan? Oh, karena kelemahan saya begini, kondisi saya begitu. Ya. Karena ada excuse untuk dosa kita. Tapi begitu ngomongin dosa orang lain, wah, memang orang ini jahat sekali. Ya memang orang ini bodoh. Ya, karena kita nggak melihat excuse untuk dosa orang. Padahal orang juga dalam dosanya itu, ya tentu saja ada kelemahannya, ada kondisinya juga. Ya. Ya. Nah, tapi poinnya adalah orang Kristen itu bukan mau cari-cari alasan dan pembenaran terhadap dosanya. Hmm. Alkitab bilang dosa itu harus diakui kepada Tuhan. Itu attitude kita, sikap kita terhadap dosa. Ya, kita semua ini adalah pendosa. Ya, nggak ada perbedaan. Bagi yang aktif pelayanan, nggak aktif pelayanan, misalkan nggak ada. Akui aja, kita semua pendosa. Akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan. Ya, itu attitude yang muncul dari kalimat pertama. Jika kita mengaku dosa kita. Bagian selanjutnya, lagi-lagi muncul tension. Dikatakan, maka ia adalah setia dan adil. Tuhan adalah setia dan adil. Ya, kita harus tanyakan apa maksudnya setia, apa maksudnya adil. Ya, setia. Setia ini kira-kira konsep yang mirip dengan chesed, ya meskipun nggak sepenuhnya. Tapi setia ini kira-kira adalah salah satu unsur dari chesed, ya. Jadi apa maksudnya Tuhan setia? Tuhan setia itu gini.
Tuhan itu berpegang pada janjinya. Ya, kalau Tuhan berjanji akan mengampuni, maka Dia akan mengampuni. Dia setia. Chesed ve'emet. Ya, di perjanjian lama itu ada ayat di Yeremia 31, ya dikatakan kira-kira gini, aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Ya, teman-teman pasti pernah baca itu. Jadi kalau di Yeremia 31, Tuhan berjanji akan mengampuni dosa dan tidak mengingat dosa lagi, maka Tuhan harus tepati janjinya. Karena Dia setia, maka Dia harus benar-benar mengampuni dosa, harus benar-benar tidak mengingat-ingat dosa lagi. Itu artinya setia. Apa yang Dia janjikan untuk mengampuni, Dia beneran ampuni. Setia. Tapi Tuhan bukan cuma setia katanya. Tuhan setia dan adil. Bagaimana mungkin Dia adil kalau Dia mengampuni dosa? Keadilan itu kan berkaitan dengan pembalasan. Keadilan itu kan berkaitan dengan punishment fitting the crime. Ya, keadilan itu kan berkaitan dengan seseorang diberi hukuman sesuai dengan pelanggarannya apa. Ya, bagi yang menyembah berhala, dia harus dapat hukumannya sebagai penyembah berhala. Itu baru adil. Ya, bagi kita yang berdosa, bagi kita yang mencuri, dia harus dapat hukumannya sebagai pencuri. Itu baru adil. Bagi kita yang berzina, dia harus dapat hukumannya sebagai pezina. Itu baru adil. Adil itu berbicara tentang salahnya apa, hukumannya apa, harus sesuai. Itu adil. Adil itu bukan bicara tentang pembebasan, ya. Kalau orang bersalah tiba-tiba dibebaskan kan kita pasti pikir, wah nggak adil ini. Masa dia salah tiba-tiba dibebaskan? Kalau orang salah tiba-tiba diampuni dalam pengadilan gitu ya, wah ini nggak adil masa dia tiba-tiba diampuni. Tapi dikatakan tadi Tuhan setia. Oh, Tuhan setia berarti dia harus mengampuni. Tapi Tuhan adil berarti dia harus menghukum. Tensi ini muncul sampai perjanjian baru ya. Saudara-saudara semua ya. Dan kita hubungkan lagi dengan yang tadi, Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7. Tuhan tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tapi dikatakan Tuhan mengampuni orang yang bersalah dari hukuman. Mengampuni. Gimana bisa? Mengampuni tapi tidak membebaskan. Ya, ini dilema ilahinya. Berlanjut sampai perjanjian baru. Ya, Tuhan sebagai hakim yang adil. Tuhan sebagai hakim seluruh bumi, itu kata Abraham. Ya, itu tidak akan dengan mudahnya mengampuni dosa. Meskipun dia mengampuni dosa. Jawabannya ada di mana? Ya, 1 Yohanes menjawabnya di pasal selanjutnya. Kita baca Bil 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Iya. Jawabannya adalah salib. Itu jawabannya. Ya. Saliblah satu-satunya dasar moral yang memungkinkan pengampunan dosa. Karena di salib keadilan terlaksana. Ya. Karena di salib hukuman terlaksana. Di salib ya, orang yang berdosa dihukum. Oh, tapi Yesus kan nggak berdosa. Iya, tapi Yesus dibuat menjadi dosa. Ya, Yesus tidak berdosa, dibuat menjadi dosa, lalu dihukum berdasarkan dosa itu. Jadi apakah Tuhan tetap menjalankan penghukumannya? Iya, ya. Tapi dia gantikan. Ya, jadi tetap keadilan berjalan. Nggak mungkin ada sebuah kesalahan, ada orang yang bersalah tapi tidak dihukum. Tetap dihukum, tapi digantikan. Nah, tapi siapa yang menggantikan? Tuhan sendiri yang menggantikan. Makanya kita harus ingat lagi tadi, yang sangat indah itu di Keluaran 34 ayat 7. Mengampuni dosa itu artinya dia mengangkat dan menanggung dosanya. Ya, nose. Dia yang mengangkat. Ternyata solusinya itu adalah dalam mengampuni dosa, ternyata akhirnya Tuhan sendiri yang harus menanggung hukumannya, yang mengangkat hukumannya. Nose. Tidak ada
pengampunan dari Tuhan tanpa dia sendiri yang menanggung hukumannya. Tuhanlah katanya di situ pendamaian untuk segala dosa kita. Ya. Maka sekarang kesetiaannya terlaksana. Kenapa kesetiaannya terlaksana? Karena dia mengampuni dosa kita. Jadi dia setia. Tapi keadilannya juga terlaksana. Kenapa bisa keadilannya terlaksana? Karena tetap ada yang dihukum untuk kesalahan itu, tapi dia sendiri yang menggantikan hukumannya. Ya. Jadi pengampunan dan penghukuman terjadi bersamaan. Nanti poinnya adalah bagi yang tidak menerima pendamaiannya dia, bagi yang menolak pengorbanannya, maka mereka harus tetap dihukum akhirnya. Nah, itu poinnya. Ya. Jadi keduanya berjalan bersama-sama. Bicara tentang pertobatan dan pengampunan, ya, kalau kita hanya bicara salah satu, kita hanya bicara tentang uh, dia yang pengampun, kita akan muncul dalam uh, sebuah sebuah apa ya? Sebuah kebingungan bahwa Tuhan itu memang tidak adil kalau dia hanya pengampun saja. Tapi kalau kita hanya bicara tentang Tuhan yang menghakimi saja, kita akan muncul dalam sebuah kebingungan. Oh, dia ini emang nggak pengasih, Hmm. ya. Tapi dua-duanya harus berjalan bersamaan dalam salib, dalam pengorbanan Kristus, ya. Tapi kita harus hubungkan lagi ke kalimat pertama tadi, 1 Yohanes 1 ayat 9 kalimat pertama. Semuanya itu bergantung pada pengakuan dosa kita. Jika itu kan ya, jika itu kan berarti syarat ya, condition ya. Jika kamu mengaku dosamu, ya. Artinya yang menjadi tanda bahwa kita itu mau menerima pengampunan, mau menerima pengorbanan Yesus tadi adalah dengan mengakui dosa kita. Harus dikembalikan ke situ lagi. Ya. Ada banyak sekali peringatan dari Alkitab ya tentang bahayanya menyembunyikan dosa, menutup-nutupi dosa. Pretending kalau kita nggak berdosa, menjadi orang yang pretensius, itu banyak sekali bahayanya. Ya. Dan banyak sekali ayat di Alkitab yang memberikan janji berkat bagi yang mau mengakuinya. Maka sekarang kita sudah tahu Tuhan itu setia, dia akan mengampuni. Iya. Kita sudah tahu dia adil. Artinya apa? Yang salah akan tetap dihukum, tapi dia yang tanggung hukumannya. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Dalam hal pertobatan, apa yang harus kita lakukan? Kita akan berpikir, oh, kita tidak mengulanginya lagi. Iya, itu betul. Tapi jangan lompat ke situ. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah sadari memang bersalah dan akui kalau kita memang bersalah. Tanpa pengakuan, tidak ada pengampunan. Karena kalau kita nggak mengakui, berarti kita menolak pengampunannya. Orang kita merasa nggak bersalah kok. Ngapain diampuni kalau nggak bersalah? Ya, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah akui dulu kesalahan kita. Dan ini bukan pengakuan umum, tapi akui secara spesifik dosa yang kita lakukan. Bukan aku berdosa ya Tuhan. Oke, itu benar, tapi itu terlalu umum. Secara spesifik, sebutkan apa yang kita lakukan itu. Itu kita menunjukkan bahwa kita datang ke hadapannya dengan kondisi memang kita butuh pengampunan, kita bersalah. Maka kita diampuni dan Tuhan akan gantikan hukumannya. Tuhan telah gantikan hukumannya, bahkan kita bisa sebutkan seperti itu ya. Hmm. Oke, sampai di sini, Bit. Silahkan tanggapannya. Eh, iya, dan mungkin itu ya tantangannya ya bagi kita ya. Kita jarang mengaku dosa kita secara spesifik. Mungkin itu. Dan pengakuan dosa yang kita lakukan, yang paling tidak yang saya lakukan, makanya saya bisa bilang seperti ini. Itu berbentuknya generik di dalam doa sehari-hari. Misalnya doa makan kita selipkan gitu, doa makan, doa tidur ya Tuhan ampuni dosa saya sepanjang hari ini. Kalau misalnya menyakiti orang, tapi kita atau menyakiti dirimu, tapi kita nggak pernah bertanya gitu. Kira-kira, kira-kira, misalnya sebelum kita tidur ya kita evaluasi gitu. Sehari ini apa ya? Ada salah apa ya yang saya buat gitu ya? Kita kadang-kadang nggak berpikir seperti itu. Atau di sisi lain kita malah udah terbiasa dengan dosa itu jadi kayak ya udah Tuhan ampuni ya besok kita buat lagi Tuhan ampuni ya jadi kita menjadikan uh, doa untuk meminta pengampunan dan pengakuan itu semacam kayak justifikasi bisa melakukan besoknya gitu dan itu kan sangat berbahaya ya menurut saya mempermainkan ini uh, mempermainkan
keterbukaan Tuhan terhadap atau kesetiaan Tuhan itu kita bisa bilang dalam hal ini. Mungkin itu Mas Hansen yang saya lihat, terutama di bagian aplikasi ini ya. Mungkin itu ya tantangannya ya, doa melihat secara spesifik apa dosa, paling nggak dosa kesayangan gitu, yang kita sebenarnya sudah sadar kita lakukan terus-menerus gitu. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Untuk bagian ini apa ada kutipan yang mau disampaikan, Bill? Belum. Belum ada. Oke. Ya, kalau gitu kita masuk ke bagian rumitnya ya. Eh, ya, dalam surat Roma, ya Roma 5, Roma 8, di situ Paulus juga menjelaskan bagaimana demonstrasi kasih Allah itu dia jelaskan. Ya, Hmm. bagaimana kasih karunia-Nya itu juga dia jelaskan ya. Hmm. Ya, eh ya, dan eh, tensinya juga di situ ada, ya Hmm. kan? Bahkan lebih lagi dari yang ditulis oleh Yohanes tensinya. Nah, Hmm. tolong Bill bantu kita untuk memahami demonstrasi kasih Allah ya tentang karunia-Nya dan tensi-tensi yang ada di dalamnya ini dari Roma 5 Roma 6. Iya, eh, di pelajaran sekolah sahabat kita itu ada di hari Rabu ya, jadi saya arahkan ke hari Rabu. Sebenarnya pertanyaannya itu adalah bagaimana tentang anugerah Allah, tapi dalam konteks yang sesuai kita sudah pelajari gitu ya, tensi yang terjadi dan hubungannya dengan pertobatan dan pengampunan lah bisa dibilang gitu. Jadi ada banyak prinsip bagus kali ya. Memang tadi Mas Hansen itu benar ketika bilang ini Yohanes versi singkatnya, Paulus versi rumitnya. Memang rumit banget ini si Paulus. Jadi kita masuk ke Roma 5 dulu, ayat 6 sampai 8. Ini saya udah copy ayatnya, jadi saya bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, secara struktur saya walaupun di pelajaran hari Rabu ini cuma dibilang ayat 8, tapi saya mengambil dari ayat 6 karena itu nggak boleh terpisah gitu saya rasa. Dan di ayat 6 itu ada dimulai dengan kata karena. Jadi secara konteks argumen lebih besar itu memberikan alasan logis terhadap ayat sebelumnya gitu ya, tentang pembenaran oleh iman. Tapi kita nggak bahas itu. Nah, highlightnya adalah tentang deskripsi berlapis tentang orang yang diselamatkan. Dan mungkin ini terjadi pada kita gitu ya. Dan saya rasa memang terjadi pada kita. Coba lihat di ayat 6 sampai ayat 8 itu ada semacam tingkatan yang makin lama makin 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 dalam tentang kita. Pertama dikatakan kita itu adalah orang yang lemah, ya. Lalu kita dikatakan orang yang fasik. Nah, terjemahan fasik yang dipakai itu adalah eh, orang durhaka, TB-nya ya, orang durhaka. Lalu di ayat 8 itu ada orang berdosa, ya, masih berdosa. Dan di ayat 10 itu dikatakan musuh-musuh Allah. Jadi berlapis, ya. Nah, uniknya orang fasik di ayat 6 tadi atau orang durhaka itu dipakai juga di Roma 4 ayat 5 ketika dikatakan Allah yang membenarkan orang fasik atau Allah yang membenarkan orang durhaka. Nah, di konteks 4 ayat 5 itu ketika dia bicara tentang Abraham, itu pelajaran sahabat lalu, saudara. Kita bahas itu. Apa yang terjadi pada Abraham? Abraham itu Paulus gambarkan sebagai prototipe orang yang dibenarkan oleh Allah ketika dia masih dalam status fasik. Karena Abraham itu dipanggil ketika dia masih di Ur Kasdim, masih di dalam keluarga yang penyembahan berhala, gitu. Dan dia masih orang berdosa, dan dia memang orang berdosa. Jadi Allah tidak menunggu Abraham itu sampai baik dulu, baru Allah panggil dia. Allah panggil dia apa adanya. Lalu Abraham percaya, dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Gitu ya. Jadi ingat, ini balik lagi ke argumen sahabat lalu. Ya, bahwa Tuhan seolah-olah membenarkan orang fasik. Dan itu berkaitan, itu bertolak belakang dengan mentalitas orang Yahudi pada saat itu. Nggak boleh membenarkan orang fasik. Tapi di Injil seperti itu. Nah, di Roma 5 ayat 6 juga dibilang, Paulus memakai kata sifat yang sama. Untuk kita semua. Kristus mati untuk kita semua. Jadi pesannya apa? Apa yang Allah lakukan pada Abraham waktu dia masih fasik, dia dipanggil, Allah akan lakukan kepada kita semua. Karena kita semua tuh sama kayak Abraham, kita juga berdosa. Gitu ya. Dapat ya konteksnya. Lalu di ayat 7 dibilanglah kontras yang berlapis. Ada dibilang orang layak dan orang yang tidak layak. Orang benar dan tidak orang benar. Nanti kita simpan di sini dulu, nanti saya akan rangkum di bagian akhirnya ya. Karena kita fokusnya di ayat 8. Di ayat 8 itu dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita semua ketika kita masih berdosa. Nah, di sini layernya ditambah orang berdosa sekarang, gitu ya.
Tadi kan orang durhaka, orang fasik. Nah, secara teknis itu frasa orang berdosa ini atau itu harmatoloi itu dipakai untuk mereka yang di luar Taurat atau orang non-Yahudi. Pernah dipakai oleh Paulus juga, itu di Galatia 2 ayat 15. Dan di sini implikasinya itu seolah-olah luar biasa. Kenapa? Karena Paulus menempatkan dirinya dan saudara-saudaranya orang Yahudi itu dalam kategori yang sama dengan orang non-Yahudi di hadapan kematian Mesias. Gak ada lagi perbedaan karena kita semua berdosa. Jadi sebuah frasa yang digunakan sebelumnya terhadap orang yang nggak punya Taurat itu dipakaikan kepada orang yang punya Taurat sekarang, yaitu orang berdosa. Nah, dari ayat 6 sampai 8 ada implikasinya. Implikasinya apa? Untuk pemahaman kita tentang pertobatan dan pengampunan. Prinsip pertama, kasih Allah itu mendahului pertobatan kita. Ya, pertobatan kita itu adalah respon terhadap kasih yang sudah ada, bukan syarat untuk memperoleh kasih. Sama seperti Abraham dan diberlakukan kepada kita semua. Ya, jadi bukan Kristus mati untuk kita setelah kita bertobat, tapi Kristus mati untuk kita karena bukan juga Kristus mati kita untuk kita layak, gitu ya. Jadi bukan itu. Prinsip kedua, pengampunan berdasar pada karya Kristus, bukan kelayakan kita. Ya, kita nggak punya dasar untuk kita sendiri. Ini di ayat 7-nya tadi. Karena ya nggak pantas, nggak ada orang yang lebih pantas gitu ya. Dan itu prinsip yang ketiga juga. Tidak ada kategori manusia yang lebih pantas. Kenapa? Karena orang non-Yahudi dan orang Yahudi sama-sama berdosa. Tidak ada status istimewa di hadapan kasih Allah. Dan secara khusus ini untuk identitas umat sisa ya. Karena kita berbicara sekolah sahabat, kita berbicara dalam konteks Advent, kita sering sekali merasa kita umat yang sisa, memang kita umat yang sisa. Itu bukan menjadi jaminan pengampunan yang otomatis. Jadi kita sebagai orang Advent pun walaupun kita tahu sabat, walaupun kita tahu haram dan halal, kalaupun kita ke gereja setiap hari sabat, kita tahu kita bayar perpuluhan, kita masih memerlukan kasih karunia yang sama dengan orang yang nggak kenal Tuhan sekalipun. Dan kita sama berdosanya dengan mereka. Malah kadang kita lebih berdosa dibandingkan mereka. Gitu ya. Karena kita sudah tahu hukum, tapi kita malah melakukannya. Nah, itu di bagian selanjutnya, di Roma 5 nanti. Nah, kita masuk ke Roma 5 ayat 20 dan 21. Ini disinggung juga di sekolah sahabat kita. Tentang Taurat dan kemenangan anugerah. Ya, saya bacakan ayatnya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini ada satu kata kunci yaitu ini gimana nih pelafalannya, Mas Jensen? Parai Pak Pare, serpomai. Parai bukan. serpomai. Coba di zoom Bil. Oh, sorry. Ya, Parei Serhomai. Para serpomai. Iya, Parei, Parei. Coba lagi. parai. Di- Ya, Parei Serhomai. Oh ya, parai serpomai. Oke. Ya. Nah, terjemahan literalnya itu adalah menyelinap masuk. Ya, jadi para samping, eis ke dalam, dan erhoma itu datang. Jadi masuk dari samping atau menyelinap masuk. Nah, di TB itu diterjemahkan sebagai ditambahkan. Ditambahkan. Nah, tapi ini ada implikasinya dari argumen Paulus. Kenapa? Karena pemikiran orang Yahudi pada zaman itu, pra-mesianik itu ya, itu Taurat itu adalah jawaban dari masalah Adam. Jadi melakukan Taurat, masalah Hmm. Adam, dosa Adam itu selesai gitu ya. Nah, tapi Hmm. Paulus memandang Taurat itu bukan solusinya. Taurat itu menyelinap masuk dalam masalah dosa si Adam ini. Jadi ditambahkan itu terjemahan dinamisnya oleh TB. Jadi Taurat itu bukan pemain utama dalam drama keselamatan. Taurat itu adalah karakter pendukung yang masuk ke panggung, jadi menyelinap masuk gitu ya, dari samping. Jadi karakter utama atau solusinya menyelesaikan masalah dosa Adam dan dosa kita semua, itu maksudnya dosa Adam sebagai apa perwakilan ya dari dosa manusia. Itu bukan si Taurat, tapi ada yang lain gitu maksudnya. Nah, yang lain itu apa? Yang lain itu apa? Nanti kita akan bahas. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ini menyelinap masuk, ini nih ketidaksengajaan atau ini tuh tujuan Tuhan? Paham ya maksudnya? Hmm. Jadi, soalnya kan frasanya menyelinap masuk. Jadi, tikus tuh bisa menyelinap masuk, tapi kan itu tanpa disengaja gitu. Kita kan nggak mau tikus masuk, analoginya. Nah, pertanyaannya, ditambahkan ini intensi Tuhan atau ini ketidaksengajaan gitu. Nah, dari apa namanya eksegesis yang lebih baik tentang kata hina gitu ya, itu dijelaskan bahwa kata ini lebih mungkin bermaksud tujuan. Jadi ada tujuannya Tuhan menambahkan atau menyelinap masuk dalam konteks Paulus Taurat.
Jadi bukan kecelakaan ini. Jadi Allah memberikan Taurat dengan tujuan tertentu dan salah satu tujuannya di ayat ini dikatakan untuk memperbesar pelanggaran dari rencana keselamatan yang lebih besar. Nah, maksudnya apa? Fungsi Taurat terhadap dosa dan kita sudah bahas, tapi saya akan ulangi lagi di sini. Dosa Adam ada dalam setiap manusia. Maksudnya dosa Adam bukan dosa yang diturunkan ya, tapi apa namanya? Sifat keberdosaan itu diturunkan kepada kita. Jadi kita semua berdosa, itu maksudnya. Nah, di luar Taurat, dosa itu nggak jelas. Ya kan? Karena nggak ada yang kasih tahu kalau berbohong itu Hmm. dosa. Nggak ada yang kasih tahu bahwa berzina itu dosa. Kalau kita nggak tahu Taurat. Anggaplah seperti itu. Gitu ya. Nah, dengan ada Taurat, dosa ini malah semakin terang, diperbesar. Bukan Hmm. dosanya yang diperbesar bertambah banyak, tapi kejelasan kita terhadap dosa itu semakin Hmm. diperbesar. Nah, untuk itulah Taurat itu ditambahkan. Supaya kejelasan kita terhadap dosa semakin diperbesar. Gitu. Nah, lalu di bagian lain dibilang di mana dosa itu diperbesar, semakin banyak anugerah gitu kan. Nah, maksudnya apa? Paulus bicara di konteks Israel. Jadi, siapa yang punya Taurat? Israel. Paulus tuh bilang gini, kalau orang non-Yahudi nggak punya Taurat, jadi mereka berdosa, mereka memang berdosa. Tapi mereka nggak tahu dosanya apa. Nah, sekarang masalahnya, Israel tuh tahu dosanya apa karena mereka diberikan Taurat gitu kan. Hmm. Jadi seolah-olah dari pandangan Israel, mereka itu seharusnya semakin berdosa dibandingkan orang non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka jadi lebih tahu itu maksudnya ya. Bukan berarti dosa yang tambah banyak, tapi kejelasan mereka terhadap dosa itu semakin jelas. Bila dibandingkan dengan orang yang nggak tahu, orang non-Yahudi. Nah, Kristus itu datang di konteks yang Israel ini, yang tempat paling berdosa dalam hal, yang tempat paling banyak tahu tentang dosa, paling aware tentang dosa. Jadi Yesus itu datang di konteks yang lebih sulit dibandingkan orang non-Yahudi. Kalau Hmm. seandainya Yesus itu datang bukan sebagai orang Israel, lebih gampang sebenarnya. Karena dia punya alasan, ya udah kan saya nggak tahu, nggak ada ilmu pengetahuan tentang dosa. Hmm. Tapi dia datang melalui sebagai Mesias Israel. Di tempat di mana dosa Adam paling diperbesar. Malah dia menawarkan ketaatan sempurna kepada Allah. Dan dia nggak berdosa. Nah, di situ challenge-nya. Dan klimaksnya itu terjadi di ayat 21. Di mana dosa dan anugerah itu dipertentangkan dan seolah-olah ada pertentangan besar di sini antara maut dan hidup gitu ya. Dan tema ini ada di sepanjang Alkitab gitu ya. Nah, implikasi selanjutnya apa tentang pertobatan pengampunan? Prinsip selanjutnya, tadi kita udah bahas prinsip sebelumnya ya, di mana kasih Allah mendahului pertobatan kita, Tuhan memanggil kita ketika kita memang tidak layak gitu ya, dan tidak ada andil kita terhadap terhadap pengampunan itu. Prinsip 4, hukum Allah itu mengidentifikasi dosa, bukan menyembuhkannya. Ini di pelajaran sebelumnya sudah ada. Lalu prinsip yang kelima, pengampunan berlimpah justru di tempat dosa paling parah. Jadi maksudnya apa? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah. Kalau kita menahan mengakui dosa kita karena kita rasa kita paling berdosa, lihat apa yang Paulus jelaskan di sini, ya. Nggak ada situasi yang terlalu hancur untuk dipulihkannya. Justru di tempat tergelap, anugerah Allah paling berlimpah. Di saat kita merasa kita paling berdosa, malah itu bagus. Di saat itulah kita butuh anugerah Tuhan. Itu kata Paulus. Karena orang non-Yahudi nggak tahu kalau mereka berdosa, karena mereka memang nggak diberi Taurat. Gitu kan? Nah sekarang apalagi kita yang sudah tahu. Nah, disitulah Tuhan paling mungkin atau paling berkuasa untuk mengampuni. Kalau kita mengakui dosa. Gitu ya. Dan pengampunan, prinsip keenam, pengampunan bukan hanya transaksi, tapi bagian dari pertikaian kosmis. Nah, sini. Paulus mengangkat elemen Tuhan mengampuni dosa, mendamaikan ini, menanggung dosa, itu adalah bagian dari pertentangan yang besar. Jadi setiap kali kita bertobat dan mengampuni dosa, itu kerajaan anugerah maju dan kerajaan dosa mundur. Seolah-olah ada yang pihak yang nggak senang dan pihak yang senang ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan. Karena pertobatan kita, apa namanya, evaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik, itu ada yang nggak senang, saudara. Dan itu setan. Setan mau kita maut gitu kan, mau kita hancur. Jadi jangan pikir pergumulan kita itu cuma antara kita dan Tuhan saja. Seolah-olah itu nggak berpengaruh ke hal yang lebih besar. Itu pengaruh. Karena ada pihak yang senang dan pihak yang tidak senang. Gitu ya. Bagian terakhir. Tentang Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, ya kita semua tahu ayat ini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, ini sama dengan yang dijelaskan Yohanes tadi dan di Keluaran, tapi di sini lebih detail ya. Di sini bahasa Yunani yang dipakai adalah upah, ya, opsonia, upah. Dan dalam konteks pada saat itu upah di sini lebih dekat dengan upah prajurit. Ya, karena ini adalah istilah militer Romawi.
Jadi maksudnya kalau Anda bekerja, Anda dibayar sesuai pekerjaan Anda, proporsional dengan kontribusinya. Jadi dosa itu akan membayar upah secara proporsional dengan apa yang kita lakukan. Dan karena kita semua berdosa, jadi semuanya akan diberikan upah yang proporsional, yaitu maut. Gitu. Sesuai dosa kita, karena dosanya itu. Nah, tetapi anugerah itu tidak menggunakan kata upah Allah adalah hidup yang kekal. Tapi dikatakan karisma, hadiah adalah hidup yang kekal. Jadi anugerah itu bukan transaksi semata seperti upah. Hadiah itu adalah cuma-cuma. Hadiah itu anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu adalah berlimpah. Dan itu tidak proporsional dengan apapun usaha yang kita lakukan. Dan tidak bisa dilakukan dengan usaha. Dan inilah Injil. Injil itu apa? Kita pantas mendapat maut karena kita berdosa, dan itu upahnya proporsional. Tetapi Allah memberikan kita hidup yang kekal sebagai hadiah. Nah, lalu bertanya, waktu Tuhan membeli kita hadiah ini, emangnya emangnya Tuhan nggak bayar dengan sesuatu gitu? Emangnya Tuhan kasih aja? Tidak, ada ukurannya karunia itu. Ukurannya apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah harga yang dibayar Tuhan untuk memberikan anugerah kita. Ya. Jadi gimana cara kita tahu seberapa besar karunia Tuhan? Lihat apa yang Tuhan berikan. Lihat apa yang Tuhan harus tinggalkan. Lihat apa yang Tuhan harus resikokan dengan dia mati dan dia bangkit. Dengan dia inkarnasi dan dia mati bangkit. Resikonya sangat besar kalau dia gagal dalam misi itu, gitu kan? Dan itulah harga yang dia harus bayar. Dan semua itu tidak terpisah dari Kristus. Ya, makanya di bagian akhirnya, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Di mana lokasi anugerah itu? Di Kristus. Ya. Jadi disinilah ada menyentuh tensi antara keadilan dan pengampunan. Keadilannya, upahnya itu harus sesuai. Itu keadilannya. Tapi Tuhan masuk melalui anugerah pengampunan, kesetiaan, ya. Bukan usaha kita, bukan hak kita, tapi hadiah. Itu prinsip ketujuhnya ya. Bukan hak kita, tapi itu hadiah. Dan pertobatan adalah pintu menerima, bukan mendapat. Ya. Jadi bukan saya bertobat agar Allah memberikan pengampunan, tapi kita bertobat karena pengampunan itu udah ada. Karena kita sudah dipanggil sebelum kita bahkan tahu bahwa kita berdosa. Sudah ada kesempatan, Tuhan sudah mati dulu untuk kita. Ya, ingat kita pernah bahas itu ya Mas Yansen. Orang sebelum Yesus memandang ke depan untuk melihat Yesus sebagai Mesias, ada kesempatan. Orang setelah Yesus memandang ke belakang, bagaimana Yesus sudah mati untuk mereka. Ya, Yesus sudah mati dulu untuk kita. Pertanyaannya sekarang, kita mau mengakui dosa kita tidak? Karena kalau kita tidak mengakui, akan ada upah yang sesuai dengan dosa kita. Nah, mungkin itu Mas Yansen. Dan prinsip terakhir, hidup kekal mulai dari sekarang. Tidak tunggu sampai Yesus datang, tapi di dalam Yesus, dalam pengakuan dosa kita, dalam pertobatan kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara rumit dari tentang anugerah ya, tentang kasih karunia Tuhan dalam kaitannya dengan pertobatan dan pengampunan. Itu Mas Hansen. Ya, oke, terima kasih Bill ya. Saya tertarik yang di ayat 20 ya, Roma 5 ayat 20 tadi ya. Hmm, Ini saya hmm, bacakan terjemahan baru edisi 2. hmm. Dikatakan begini, hukum Taurat masuk ya. Ya itu tadi ya, hukum Taurat menyelinap itu ya. Hukum Taurat Iya. masuk dan akibatnya. Hmm, Nah, jadi perhatikan cara TB2 menghubungkan. Dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, jadi karena hukum Taurat masuk, maka efeknya pelanggaran menjadi semakin banyak. Itu kata tadi, hina itu ya, hmm. diterjemahkan jadi akibatnya dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahan baru edisi 2. Jadi seakan-akan eh, dosa yang bertambah banyak ya, pelanggaran yang menjadi semakin banyak, itu adalah akibat dari hukum Taurat. Jadi bagaimana manusia berhadapan, manusia berinteraksi dengan hukum Taurat, karena manusia berhadapan dan berinteraksi dengan hukum Taurat, akibatnya dosa menjadi semakin banyak. Hmm. Hina. Nah, itu memang adalah salah satu pandangan yang ada di antara para pakar. Dan itu Iya. yang diambil oleh TB2 untuk menerjemahkannya. Iya. Ya. Dan ternyata Anti Urek mengambil pendekatan yang berbeda. Iya. Ya, Anti Urek memahami kata hina itu bukan sebagai akibat, tapi Tapi sebagai tujuan. tujuan. Hmm. Kalau seandainya kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia dengan tafsiran Anti Urek, maka jadinya begini. Hukum Taurat masuk supaya pelanggaran Iya. menjadi semakin banyak. TB1 Ya, ambil itu. TB1 pakai pendekatan itu. Jadi
sepertinya ada pergeseran dalam penerjemahan LAI ya. Iya. Jadi awalnya AI itu memahami kata hina itu sebagai supaya Mm-mm. seperti anti write, tapi waktu mereka merevisi ke TB2, terjemahan baru edisi 1 ke terjemahan baru edisi 2, mereka seperti berubah pandangan dan kayaknya ini lebih ke akibat deh, bukan Mm. supaya ya. Dan maksud saya gini, di gereja kan ada orang yang pegang TB dan ada orang yang pegang TB2 ya. Iya. Biasanya orang-orang yang punya Alkitab lama ya, yang dari 10, 20, 30 tahun lalu itu pakai TB. Yang di online itu juga TB. Tapi bagi orang-orang yang baru dibaptis, mereka akan dapat hadiah itu, hadiah baptisan itu TB2. Karena sejak 2023 LA itu sudah TB2. Ya, dan kita harus aware. Ini bukan hanya perdebatan apa dalam dunia akademis saja, tapi itu langsung akan tercermin di Alkitab yang kita pegang. Iya. Ya, bagi yang pegang TB, TB yang edisi 1 itu akan melihat bahwa hukum Taurat memang punya tujuan loh. Mm-mm. Hukum Taurat itu memang tujuannya supaya orang makin sadar yang salah yang mana, yang benar yang mana, dan orang makin sadar bahwa oh ternyata pelanggaran itu banyak ya. Ternyata hukum Taurat itu punya tujuan loh untuk menyadarkan orang banyaknya pelanggaran mereka. Tapi waktu orang baca TB2 ya, karena hukum Taurat, orang berinteraksi sama hukum Taurat jadinya ada pelanggaran. Iya. Nuansanya beda. Nuansanya beda dan uh, ya, terima kasih Bill sudah menjelaskan ini ya. Karena penjelasan ini saya jadi sadar uh, untuk menjelaskan ini ke orang dan untuk orang aware terhadap terjemahan yang mereka pegang, sadar Pegang. terhadap Iya. terjemahan yang mereka pegang. Ya, karena ternyata sama-sama TB aja mereka sudah ambil pendekatan yang berbeda. Ya, Iya. tapi saya sendiri ya, saya lebih setuju dengan apa yang Anti Wright bilang ini ya. Mm. Saya lebih setuju terhadap itu ya. Ya, karena itu lebih sesuai dengan konteks keseluruhan pasalnya, dengan konteks Iya. keseluruhan Benar. romanya. Ya, Romanya. kalau kita mau cari definisi kata hina sendiri berdasarkan kamus, itu emang definisinya banyak. Kalau mau Iya. pakai kamus ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, itu lebih tepat sebagai tujuan memang. Ya, jadi eh, ya memang itulah manfaatnya. Dan bagi kehidupan kita ya, itulah adanya hukum, manfaatnya. Ya, disitulah kita bisa sadar betapa banyaknya pelanggaran kita. Dari situlah akhirnya kita bisa punya rasa mawas diri untuk minta ampun dosa kalau dihubungkan ke 1 Yohanes tadi. Iya. Ya, jadi uh, ya saya pikir ini momen yang baik bagi kita untuk berefleksi ya, untuk merenungkan hukum, kembali ke pelajaran pekan lalu ya, Mazmur 119 kan, renung-renungkan Iya. hukum itu, disitulah kita akan semakin sadar, oh banyaknya pelanggaran kita, banyaknya Mm-mm. pelanggaran kita. Dari situ, baru kita semakin siap hati kita untuk menerima pengampunan itu, menerima pembenaran itu ya. Karena pelajaran kali ini ya, tentang pertobatan dan pengampunan, itu nggak akan terjadi kalau nggak ada mawas diri kan. Iya benar. Kalau nggak tahu. Kalau iya, kalau nggak tahu gitu ya. Jadi yang ngapain bertobat orang selama ini udah bener, apa yang mau ditobatkan gitu kan. Iya. Iya. Dan apa namanya? Dan bukan cuma mawas diri atau tahu karena kita baca hukum Tuhan, karena kita baca Alkitab, itu adalah secara praktikalnya. Bukan cuma itu pintu awal gitu ya untuk mengakui dosa kita, tapi itu juga akan memberikan perbedaan pada kualitas pengampunan. Maksudnya gini, semakin banyak dosa, kita akan lebih mengapresiasi pengampunan yang Tuhan berikan. Karena kita jadi Iya. merasa, gua ini bersalah banget gitu kan. Memang Iya. nggak layak, memang nggak layak. Jadi kita Hmm. semakin merasa, kita semakin nggak main-main harusnya dengan pengampunan itu, dengan pertobatan itu. Dan semakin banyak hal yang digumuli jadinya. Dan kita semakin aware, oh ternyata ini salah, ini salah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, ya bisa jadi kita, bukan berarti orang yang nggak tahu itu salah. Maksudnya gini, level apresiasinya itu akan berbeda Hmm. dibandingkan orang yang sudah belajar hukum, sudah belajar Alkitab, dan dia tahu banyak sekali dosanya gitu. Bukan berarti orang yang nggak tahu itu nggak minta pengampunan, dia meminta pengampunan, tapi dengan kapasitas pengetahuannya gitu kan. Jadi maksud saya bukan cuma itu pintu awal untuk meminta pengampunan, itu malah memperdalam apresiasi kita terhadap pengampunan yang Tuhan berikan, malah makin nggak mau kita berbuat dosa lagi gitu kan. Hmm. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Ya. Mungkin tolong ditambahkan Will di notes-nya Hmm. TB2-nya bilang apa? Ya, Oh iya, iya, iya. Oke, TB2-nya oke, oke, oke. TB2-nya itu bilang dan akibatnya.
Ya, Oke. di yang bahasa Indonesianya itu supaya, bukan ditambahkan, Bil. Yang di bahasa Indonesia TB1 itu supaya, di TB2 itu dan akibatnya. Dan akibatnya. Ini supaya orang yang memegang versi berbeda nanti bisa diskusikan itu di kelas masing-masing ya. Iya, oke. Itu. Oke, apa ada kutipan Bil untuk bagian ini dari Ellen White? Tidak, sudah cukup. Tidak, ya. Berarti memang sudah selesai ya pelajaran kita, jadi mari kita Iya. rangkum. Oke. Yang pertama, kita harus menceritakan Keluaran 32 ya, peristiwa anak lembu apa penyembahan anak lembu emas itu dengan singkat ya. Ya, tapi jangan juga nanti jadi terlalu mendalami kisah itu ya. Bukan yang nggak bagus, bagus kalau kita mendalaminya, tapi waktunya nggak akan cukup. Saya yakin itu ya. Iya. Jadi harus diceritakan dulu ya. Tapi kan kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, firman Tuhan tuh memang harus diulang-ulang ya. Kita semua tahu ayatnya kan? Ajarkanlah berulang-ulang. Jadi nggak masalah, yang kita udah tahu ulangi aja. Ulangi kisahnya Keluaran 32. Lalu lanjutkan ke pasal 33, terutama pasal 34 ayat 5 dan 6 tentang bagaimana Tuhan menyatakan sifat dan karakternya. Ya, eh ya Tuhan itu katanya apa tadi? Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu harus dibacakan ya supaya apa istilahnya itu masuk ke pikiran kita. Bagaimana sifat dan karakter Tuhan itu. Ya. Dan coba pahami bahasa aslinya. Ya, pahami kekayaan bahasa aslinya, terutama kata Hesed dan Emet. Ya, ya Hesed itu sangat kaya maknanya, Emet itu sangat kaya maknanya. Sekarang dua kata ini digabung jadi satu konsep. Seperti itulah sifat dan karakternya Tuhan. Ya, dan seperti itulah kita bisa mengandalkan anugerahnya, kita bisa mengandalkan kemurahannya. Ya, karena memang sekaya itu kemurahannya. Ya, nah itu nomor satu. Ya, bagaimana di tengah pelanggaran Israel yang sangat besar, Tuhan tetap menyatakan kemurahan yang sebesar itu. Oke. Nah, nomor dua, kita lanjutkan ke Keluaran 34 ayat 7. Ya. Hanya ayat selanjutnya, kita nggak berjauh kemana-mana. Ayat selanjutnya sudah bikin kita pusing. Karena ayat selanjutnya dibilang, Tuhan memang melanjutkan hesetnya. Tuhan berjanji, bernazar terhadap hesetnya. Tapi di ayat yang sama dikatakan, Tuhan bukan Tuhan yang tidak membalaskan. Tuhan bukanlah Tuhan yang membiarkan orang bersalah jadi tidak bersalah. Oke, yang bersalah akan dianggap bersalah. Ya, yang bersalah akan dapat hukumannya. Ini dilema. Baru selang satu ayat sudah dilema. Ya, bagaimana mungkin dikatakan, oh begitu besar anugerahnya, kita bisa mengandalkan Heset emetnya. Tapi di ayat selanjutnya sudah dibilang, tapi dia adalah Tuhan yang menghukum sesuai pelanggaran. Bagaimana mungkin dia mengampuni tapi menghukum di saat yang bersamaan? Ya kan? Nah, ini nggak bisa dijawab hanya berdasarkan keluaran saja. Ya, karena ini teologi. Teologi itu nggak bisa didasarkan pada satu dua ayat. Ya, eksegesis itu begitu dia berpindah ke teologi dia harus meluas ke seluruh kanon kan gitu ya. Hmm. Nah, kita ke perjanjian baru. Ayat inti kita 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Nasihat prakteknya adalah kita harus mengaku dosa. Kita jangan menutup-nutupi dosa, jangan menyangkal dosa, jangan mencari excuse. Ya. Dosa adalah dosa, akui kita berdosa. Semua orang berdosa. Saya berdosa. Ya. Akui. Itu attitude orang Kristen terhadap dosa. Ya. Nah, tapi setelah nasihat praktis itu, tensi tadi disebutkan lagi. Tuhan adalah setia dan adil. Ya. Nah, teman-teman harus harus diskusikan ini. Saudara-saudara harus diskusikan di sekolah sahabat masing-masing. Apa itu setia? Setia artinya apa? Tuhan berjanji mengampuni, maka dia akan mengampuni. Itu setia. Ya kan? Adil itu apa? Adil itu apa? Adil itu orang yang bersalah, dia harus dapat konsekuensi sesuai kesalahan dia. Ya, yang bersalah harus dihukum, itu adil. Adil itu bukan bersalah tiba-tiba dibebaskan, tiba-tiba lolos, itu nggak adil. Muncul lagi tensinya. Muncul lagi tensinya. Ya, dia setia untuk mengampuni, tapi dia harus adil untuk menghukum. Gimana?
jawabannya. Nah, ini dihubungkan dengan pasal 2, ya. Di pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 2 ya, semuanya itu bertemu dalam pengorbanan Yesus. Oke? Jadi di dalam pengorbanan Yesus, disitulah dimungkinkan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menanggung dosanya. Tuhan sendiri yang mengambil hukumannya. Jadi dosa kita tetap diampuni, Tuhan setia, tapi hukuman tetap terlaksana. Jadi tetap adil. Karena dia yang mengambil hukumannya, yang menanggung hukumannya. Ya, pengampunan dan hukuman berjalan bersamaan. Ya, iya, saya baru ingat tiba-tiba ya, ada satu orang teolog bilang ya, murka Allah dipuaskan di atas salib itu ya, ada teolog yang bilang gitu ya. Ya, Hmm. kita biasanya bilang kasih Allah terpenuhi di salib. Oke, tapi satu sisi juga kita harus lihat murka Allah dipuaskan di salib. Oh, itu betul juga. Dua-duanya betul loh di saat bersamaannya. Ya. Tapi kembali lagi poin utamanya, poin aplikasinya adalah akui dosa. Ya, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tanggung dosanya. Kesetiaan dan keadilan sudah berjalan bersama-sama. Kita ada dalam bagian untuk mengampuni. Untuk mengakui kok mengampuni, untuk mengakui, ya. Dalam pengakuan itu artinya kita menerima penebusannya itu, ya. Dan pengakuannya harus spesifik ya. Tentu itu pertobatan itu dimulai dengan pengakuan ya. Nah, nah, masuk ke bagian selanjutnya itu berbicara tentang surat Roma ya. Paulus menjelaskan dengan sangat sophisticated ya, dengan sangat dalam dan detail ya tentang eh, apa pengampunan Tuhan ini, tentang anugerah Tuhan ini ya. Ya, itu Roma 5, Roma 6. Ya, kalau kalau kita mau rangkum intinya adalah Tuhan itu sudah mengampuni ya, bahkan waktu orang itu masih berdosa. Ya, jadi bukan orang itu bertobat dulu, berubah dulu, benar dulu baru Tuhan ampuni. Ya, waktu masih berdosa Tuhan sudah bekerja dengan pengampunannya di situ ya. Ya, itu. Uh, dan perhatikan juga di situ di ayat 20 ya, Roma 5 ayat 20 ya, perdebatan penerjemahan kata hina dalam bahasa Yunani ya. Hukum Taurat menyelinap masuk, hina pelanggaran semakin banyak ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya TB dan TB2 saja sudah muncul perbedaan. Ya, TB bilang hina itu artinya adalah supaya, tujuan. Hukum Taurat itu punya tujuan supaya pelanggaran makin banyak. Hukum Taurat itu punya tujuan supaya orang semakin sadar akan pelanggarannya, semakin sadar akan banyaknya dosanya. TB. TB2 bilang hina itu adalah akibat. Akibat. Jadi hukum Taurat kalau berinteraksi dengan manusia, akibatnya orang jadi berdosa. Ya, kalau orang ngerti hukum, dia berinteraksi dengan hukum jadi berdosa dia. Nah, diskusikan perbedaan TB dan TB2 ini. Ya, dan posisi kami, ya, Bill dan saya di video ini sama seperti anti rek, kami lebih lebih setuju dengan terjemahnya TB. Ya, bahwa itu adalah tujuan. Ya, dan pada akhirnya di Roma 6 dikatakan ya, uh, upah upah yang layak bagi seorang pekerja, bagi seorang tentara, upah yang layak sesuai sesuai yang dilakukan oleh orang, upahnya dosa itu maut. Berarti kalau seseorang itu berbuat dosa, upah yang layak bagi dia itu adalah maut. Ya. Tapi keselamatan hidup yang kekal, pengampunan itu bukan upah, itu anugerah. Jadi orang tuh sebenarnya nggak layak dapat itu. Ya. Dan itu semuanya eh, puncaknya itu ada dalam Yesus, ada dalam pengorbanan Yesus. Ya. Jadi orang yang nggak layak dapat keselamatan, kita semua yang harusnya layaknya dapat maut, akhirnya bisa mendapatkan keselamatan karena diberikan secara cuma-cuma. Ya. Dan sebagaimanapun kita sudah jauh ya berdosa ya, pelajaran ini yang bisa menguatkan kita ya bahwa kita nggak perlu merasa kita perlu mencapai apa kebenaran itu ya, keselamatan itu, karena itu diberikan. Justru kita itu akan dimampukan untuk berbuat benar setelah
diselamatkan, bukan supaya selamat. Ya, tentu kita harus ada perubahan hidup ya. Pertobatan itu harus ada perubahan hidup kalau kita bukan ke aplikasi. Betul. Tapi perubahan hidup itu terjadi setelah diselamatkan, bukan supaya selamat, ya. Dan saya rasa ini yang bisa kita eh, bahas ya di sini ya. Ada beberapa ayat di Sekolah Sahabat ya yang nggak kita bahas, tapi saya rasa ini sudah merangkum inti-intinya. Gimana Bill? Ada Iya. tambahan? Iya, saya rasa juga seperti itu. Ini pelajaran yang sangat bagus sekali ya. Apalagi banyak sekali hal aplikasi waktu saya baca Roma tadi juga. Wah, banyak banget ini tantangan secara pribadi dan saya harap saudara juga merasa seperti itu. Ya, karena itulah gunanya kita belajar ini kan, supaya kita semakin aware akan diri kita. Dan mungkin itu pelajaran kalau saya mau rumuskan itu ya. Apa yang saya mau lakukan selanjutnya setelah mau mengakui dosa kita. Nah, itu dia. Saya tidak ingin menutupi dosa-dosa saya, dosa pribadi saya kepada Tuhan terutama, gitu. Mungkin itu Mas Hansen dari saya. Ya, oke. Baik, kita akan tutup pelajaran kali ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti pelajaran ini, untuk bisa mengapresiasi pengampunan dan keadilan yang Engkau demonstrasikan di kayu salib. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengakui dosa kami dan untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah Sabat, berikan mereka hikmat dalam mengajar. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengampuni semua dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom. Ya, shalom shalom semuanya.